Halo semuanya, selamat datang channel YouTube Otomods. Kali ini kami bersama sebuah low MPV yang cukup terkenal di Indonesia karena ini adalah mobil sejuta umat ya. Dan kita bakal bahas nih mobil yang satu ini modifikasinya apa aja. Karena emang Avanza itu di Indonesia sebuah mobil yang cukup bisa dibilang legendaris ya. Karena dia emang benar-benar pengubah game changer pada masanya. Dan ini adalah generasi yang pertama, makanya kenapa kita mau bahas. Karena ini benar-benar yang masih banyak part-part originalnya. Dan kita bakal bahas satu persatu apa aja ubahannya. Makanya jangan kemana-mana, bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, sebelum kita bahas soal modifikasinya, pertama-tama saya mau ngasih tahu alasan kenapa Otomods ingin membahas Avanza Gen 1 ini. Jadi Avanza seperti yang tadi saya bilang, dia adalah game changer untuk sebuah mobil MPV di Indonesia ya. Karena di tahun 2004 dia pertama kali muncul itu menggantikan Kijang SGX ya kan. Jadi dia benar-benar mobil yang banyak dibutuhkan oleh keluarga-keluarga di Indonesia pada masanya. Jadi kayak tahu sendiri lah ya, karakter masyarakat Indonesia suka pulang kampung, mudik, pengen punya mobil yang bisa segala urusan pokoknya. Jadi bisa bawa keluarga kalau mudik, bisa bawa bapak, bawa ibu sekalian. Sekalian juga bisa bawa, kalau mudik kan pasti banyak bawa barang, bawa oleh-oleh ya kan. Dan kalau misalnya kita buat harian doang ke kantor, bisa bareng temen, bisa ngangkut temen. Jadi nggak punya ruang yang luas dan bisa buat ngangkut banyak orang. Dan Toyota menghadirkan Avanza ini memenuhi semua kebutuhan itu. Dan dia adalah yang generasi pertama, ini tahun 2004 kalau generasi pertamanya, tapi ini yang tahun 2005-nya. Dan di tahun 2005 itu, 2004-2005, ini yang cukup rare karena warnanya hijau. Hijaunya itu namanya dark green Mica. Jadi kalau nggak salah cuma diproduksi 2000 unit ya. Dan lalu keluar facelift-nya itu di tahun 2007 ya. 2007, teman kita punya Om Helm, videografer kita tuh yang di belakang kamera, punya yang tahun 2007, itu facelift-nya. Lalu keluar juga akhirnya all new, itu di tahun 2012. Lalu sekitar 2015-2016 keluar facelift, dan facelift terakhir itu di 2018. Nah kemudian setelah facelift terakhir di tahun 2018, Toyota mengeluarkan versi all new lagi yang sekarang kita kenal sebagai all new Avanza. Dan desainnya benar-benar berubah total ya, benar-benar dari desain lampu gitu-gitu tuh udah berubah banget ciri khas dari Avanzanya. Nah, sekarang kita bahas modifikasi yang satu ini yuk. Nah, buat modifikasinya di bagian depan ini, di bagian wajahnya, dia udah cukup banyak ubahan walaupun masih banyak yang menggunakan komponen standar. Kayak bisa dilihat, kap yang masih standar, bumper standar, lampu-lampu standar, grillnya masih standar tapi dia di LED chrome jadi warna hitam begini. Lalu di sini ada deflecta, jadi dia kayak tambahan gitu ya, add-on. Di bawah bumpernya dia ada lips gitu, pakai komponen dari Thailand. Sementara di bagian plat nomor dia udah pakai frame yang seperti di JDM ya. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Dia pakai velg NK tarmac ring 15 dengan lebar 6,5 inci, ET-nya 40, PCD-nya 4x114 yang dibalut dengan ban Campiro Ecotec 195/65. Nah kalau dilihat kaki-kakinya ini dia lebih rendah emang dari versi standarnya. Jadi bisa dilihat dari fender ke ban itu cukup deket, tapi masih aman sih, ini jarak 3 jari lah. Karena dia udah pakai lowering kit, dia pakai lowering kitnya dari Ten S-Tech. Dan di bagian belakang juga udah ada stabilizer ya. Yuk sekarang lihat ke belakangnya yuk. Oke, sekarang kita bahas modifikasi di bagian belakangnya. Dia masih banyak yang standar, dari mulai spoiler standar, masih ada Defegura di kacanya, cuma emang udah putus-putus dikit karena emang masih pertahankan komponen original. Paling ubahan itu ada di bagian lampu ini, mikanya ada dikuningin nih untuk yang lampu sennya kanan kiri. Lalu di bagian plat nomor dia juga sama kayak yang depan ya, jadi udah pakai frame yang JDM.
Sementara kalau lihat di bagian dalam lampunya ini ada hela tiang dan dia ada third brake lampnya. Jadi kalau ngerem, lampu rem yang 2 di kanan kiri ini ikut nyala. Sekarang kita coba buka yuk. Nah nih ngebukanya cukup unik karena mobil yang udah lama jadi bukanya masih pakai kunci. Nah kita lihat nih modifikasi di bagian bagasinya. Nah dia baris ketiganya udah dilepas, jadi udah nggak ada baris ketiganya lagi. Jadi cuma emang buat 5 penumpang ya paling yang bisa bawa orang. Nah dia di sini udah ada tonneau cover, jadi kalau anda bawa barang-barang ke sini, bawa ya yang sifatnya privasi lah ya, mungkin bawa pacar masuk ke kos biar nggak ketahuan satpam, masukin sini aja gitu kan. Jadi dari luar tuh nggak kelihatan bawa apa di belakang, bisa banget taruh sini karena udah di cover ini. Nah tonneau-nya ini dia pakai komponen punyanya Kia Carens nih. Nah kenapa dia pakai ini, karena emang bagian kaca itu bening, dia kaca filmnya itu cuma 20%. Sementara di bagian tengahnya ini udah ada jaring, jadi model-modelnya kayak wagon-wagon gitu lah ya. Menarik sih. Nah untuk modifikasi di eksterior emang tampaknya segitu aja karena emang pemiliknya masih mempertahankan komponen-komponen original. Termasuk dari warnanya ini, jadi warna hijaunya ini sekitar 90% tuh masih bawaan original, sisanya cuma di autosol doang. Jadi masih banyak cat originalnya. Sekarang kita bahas interiornya yuk. Oh iya, ini jangan lupa dicabut nih. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya buat kita review. Dan jujur ya, pertama kali masuk ke interior Avanza Gen 1 ini benar-benar mengingatkan saya sama mobil saya dulu. Tapi dulu mobil saya tuh Xenia, punya bokap. Jadi kurang lebih interiornya masih mirip karena ini banyak mempertahankan komponen original. Kayak dashboard ini masih original, speedometer masih original, bahkan ke konsol bagian tengah ini masih original. Cuma bedanya kalau sama punya videographer kita nih, di bagian tengahnya ini ada kompartemen penyimpanan nih, atau ada konsolnya lagi. Ini kalau tempat penyimpanan cuma kayak cup holder gitu ya. Dan ini udah beberapa modifikasi, kayak di bagian setir itu udah pakai setir Corolla GT. Jadi udah berubah dari versi standarnya. Lalu di bagian jok ini pakai Recaro LX original nih, Rang. Ini original Recaro LX, dan di belakang dia masih pakai jok standarnya, jadi belum di retrim juga, masih bagus banget jok standarnya. Dan paling ada karpet ya di belakang. Dan ubahan lainnya ada di audio, jadi dia audionya ini udah pakai single din, pakai Pioneer. Lalu dia pakai tweeternya itu Foss, mereknya Foss. Nah sisanya speakernya standar, cuma bass tube-nya itu pakai LM Audio. Nih ngomong-ngomong panas juga nih di dalam, kita coba yuk AC-nya yuk, masih dingin apa enggak. Penasaran? Wih, langsung nyala, nggak jegig-gigig. Wih, AC-nya masih enak banget ini. Sumpah bener-bener ngingetin nama mobil punya bokap dulu. Nah, lupa ada yang belum dibahas di bagian mesinnya. Kita lihat tuh di bagian mesinnya udah ada ubahan apa aja. Jangan lupa dimatiin dulu AC-nya. Oke, sekarang kita lihat di dalam ruang mesinnya ada modifikasi atau enggak. Aduh, ini agak panas ya. Nah, di ruang mesinnya ini ternyata masih standar, belum ada modifikasi. Paling di bagian filter udara itu pakai dari KNN komponennya. Terus ada strut bar under control di bagian ruang mesinnya ini. Nah, karena ini yang versi paling tinggi Avanzanya, versi tipe S. Jadi dia udah ada ABS-nya untuk tahun 2005, cukup canggih ya. Dan modulnya ada di sebelah kiri sana. Udah, sisanya sama aja. Sekarang waktunya kita nyobain Avanza ini buat jalan-jalan yuk.
Oke, sekarang kita cobain rasanya berkendara menggunakan Avanza, Toyota Avanza Gen 1 ini. Nah, mobil ini tuh sebenarnya punya Om Nalen, temannya videografer kita, Om Helm Rangga. Dan ini makasih banget udah dikasih kesempatan buat nyobain mobilnya, bener-bener kesempatan yang luar biasa ya. Nah, sekarang kita masih di dalam komplek nyobain mobilnya. Kita coba dulu perlahan-lahan ya gimana, buat tahu, dapat feelingnya dulu. Secara keseluruhan sih dari tadi awal jalan sampai sekarang ini masih nyaman mobilnya. Nah, tadi ngelewatin jalan yang sedikit bergelombang itu ya masih ada main lah suspensinya, nggak terlalu keras kayak Avanza yang potong dikit gitu lah ya. Nah, ini jeglukannya cukup tinggi di depan. Kita coba lewat. Nah, masih aman, nggak ada yang mentok sama sekali, nggak ada yang kesot ke fender, nggak ada yang kolongnya kena gitu ya, karena emang jaraknya masih cukup buat harian walaupun udah diceperin. Secara fungsi ini semuanya masih berjalan dengan normal, audio segala macem, cuma emang nggak bisa kita setel musik, takut kena copyright. Tapi tadi udah nyobain, semua audionya enak banget dan AC-nya masih dingin, setirnya bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik. Cuma emang karena dia belum electric power steering, masih pakai hidrolik. Jadi kalau lagi parkir atau lagi belokin setir yang cukup tajam gitu ya, itu terasa sedikit ngegas mobilnya. Jadi kalau belum terbiasa, mungkin kaget gitu, tiba-tiba mobilnya ngegas padahal lagi nginjak rem terus muterin setir gitu, ngegas dikit aja dia. Tapi masih aman. Dan katanya kalau sistem hidrolik emang begitu. Nggak tahu deh bener apa enggak. Mungkin ntar kita ngobrol-ngobrol di bengkel gitu ya, bengkel-bengkel suspensi atau bengkel-bengkel power steering. Mungkin ada videonya atau nanti di artikelnya Otomods nanti kita bahas. Nah, buat tenaga di tarikan bawah tuh masih normal ya, nggak ada yang berebet-berebet atau apa, mesinnya masih sehat banget. Nah, Matic-nya kerasa banget tuh perpindahannya dari perpindahan giginya tuh. Nah, emang kalau Matic zaman dulu kayak gitu tuh. Cuma ini masih oke lah, nggak terlalu nyentak. Nanti kita coba ya tarikannya di jalan yang mungkin yang lebih lengang gitu ya. Kalau di jalan yang lebih sepi, kita coba tarikannya nanti. Nah, ini kita keluar dulu ke jalan raya. Oh iya, urusan jok, emang Recaro Ori itu bener-bener enak banget. Ini maaf ya kalau norak ya, emang baru pertama kali nyobain Recaro original. Bahannya lembut, nyaman, dan bucketnya tuh bener-bener meluk badannya. Dan mobilnya memang mobil Om Nalen ini nyaman banget buat dipakai. Kerasa lah nyamannya, walaupun ini udah dimodif ya. Suspensi ada dipendekin, pakai lowering kit, pelek ada ganti segala macem, joknya ganti, lebih sporty. Tapi jujur ini masih nyaman buat dipakai harian sekalipun atau bareng-bareng sama keluarga gitu lah ya, masih nyaman ini. Nah, mungkin kenyamanannya itu emang disiapkan sama Om Nalen karena emang mobilnya buat antar jemput anaknya sekolah gitu. Jadi dia mengandalkan mobil ini buat antar jemput anaknya, dan pastinya ya kalau buat anak kan ya harus nyaman lah ya. Masa kalau mobil buat sendiri mungkin oke gitu, di apa ya, di kalahkan gitu kenyamanannya, yang penting kelihatannya keren gitu. Tapi ini udah keren, masih bisa nyaman juga. Gokil sih. Sekarang kita coba nih tarikannya. Ini jalannya agak kosong depan kantor, nggak rame-rame banget. Coba ya. Emang agak tarikannya agak berat ya, soalnya dia mesinnya masih standar, knalpot pun masih standar, nggak ada ubahan apa-apa di soal performa ini. Jadi ya masih kerasa banget ciri khasnya sebuah
Avanza generasi pertama. Jadi mesinnya itu 1300 cc, 4 silinder segaris. Dan yang ini karena tipe S, dia udah VVTi. Nah karena dia yang generasi pertama dengan varian paling tinggi, jadi VVTi itu cuma ada di varian S ini doang. Yang varian-varian lainnya itu belum VVTi. Kecuali yang udah facelift ya, yang udah facelift itu udah VVTi semua. Kalau secara tenaga sih masih oke, buat harian ya. Yang nggak suka banget ngebut-ngebut, pengen nyantai aja jalan-jalan sore atau rolling sama temen-temen ya kan, buat sekedar foto-foto, konten di Instagram, tenaganya masih oke. Cuma kalau buat ngebut-ngebut kejar-kejaran sih belum lah ya. Tapi emang mungkin yang diutamakan sama Om Nalen dari mobil ini itu kenyamanan. Jadi performanya ya nomor sekian mungkin. Buat muter balik masih enak, setirnya masih bekerja dengan baik si Corolla GT ini. Nah ngomong-ngomongin setir, ini setirnya sebenarnya kulitnya udah agak lama ya, jadi sedikit-sedikit udah mengkilap-mengkilap gini. Agak licin dikit, mungkin kalau orang yang tangannya keringetan ini licin dipegangnya. Tapi kalau yang nggak keringetan kayak saya, itu masih enak lah dipegang. Nah tenaganya itu, kalau misalnya kita habis bejek, lalu ngerem, sampai hampir berhenti nih kayak gini nih, ini hampir berhenti. Terus kita gas lagi. Transmisinya memang langsung pindah ke gear yang paling kecil, tapi agak lama, agak lemot dikit lah ya. Tapi masih oke, enak sih. Makasih banget nih buat Om Nalen yang udah ngizinin nyobain Avanza generasi pertamanya ini. Sumpah, ini bener-bener membangkitkan nostalgia banget. Tapi dulu emang belum nyetir, masih kecil. Jadi duduk di sebelah kalau nggak di belakang. Tapi bener-bener masih kerasa lah ya, masih inget lah ya rasa-rasanya. Mirip. Oh ya, ada yang ketinggalan nih tadi, spion tengahnya tuh ternyata udah diganti sama Om Nalen. Jadi modelnya lebih lebar, lebih cembung gitu ya. Jadi benar-benar bisa ngelihat dari belakang sampai ke samping-samping mobil tuh kelihatan. Jadi harusnya sih udah nggak ada blind spot ya dari mobil ini. Hampir nggak ada blind spot. Dan di bagian sun visor-nya ini yang sebelah kiri tuh nggak tahu apakah Om Nalen baru beli apa gimana, masih ada plastiknya cuy. Jadi kayak mobil baru banget beli, nostalgia sensasinya tuh. Nih kita coba nih jalan yang agak hancur dan menanjak cekung begini di kantor. Nah, nggak ada gesrot, nggak ada apa, nggak ada mentok, aman semua. Mantep banget emang, mobilnya nyaman. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kita bahas dari modifikasi Toyota Avanza generasi pertama ini. Gimana menurut Anda? Kalau menurut saya sih ini bener-bener membangkitkan nostalgia zaman dulu ya, dan secara modifikasi itu dia tampilannya cukup elegan tapi masih bisa mempertahankan kenyamanannya, jadi nggak hilang kenyamanannya walaupun udah seganteng ini. Dan berikan komentar Anda di bawah ya, pendapat Anda soal si Avanza generasi pertama ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Otomos untuk mengetahui video modifikasi berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk main ke website kami di www.otomods.com. Dan jangan lupa juga main ke Instagram kami di @otomods_. Sampai jumpa di video modifikasi berikutnya. Dah. Masuk lagi ya, mau nostalgia lagi.